kisah di dalam kisah ini cukup indah ya. Waktu murid-murid begitu excited ya, apa sih ya, bergairah, seneng banget gitu ya. Kenapa? Setan-setan kabur katanya ya. Begitu diusir dalam nama Yesus, mereka kabur semua. Mereka sangat bersukacita gitu ya. Tetapi ada yang lebih penting rupanya ya, karena Yesus bilang gini ya, janganlah kamu bersukacita karena hal tersebut, tetapi kamu harus bersukacita karena namamu tercatat di dalam kitab kehidupan, atau kamu adalah orang-orang yang percaya kepadaku. Kalau kamu percaya kepadaku, maka tadi sudah dibahas, yang percaya kepada Yesus adalah mereka diselamatkan, mereka memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi Yesus mau mengembalikan sukacita, ya, kegembiraan itu kepada tempat yang sebenarnya, ya, bahwa mereka bersukacita karena nama mereka tercatat. Nah, pada waktu mereka mengusir setan ini, kalau di dalam kita baca sebelum dan sesudahnya, ini mereka diutus untuk melayani. Ada orang sakit. Orang sakit biasa di zaman Yesus itu selain sakit secara fisik, sakit juga gara-gara dirasuk oleh setan. Makanya mereka bilang, wah, ada orang kesurupan, ada apa, begitu ditenting langsung pergi, begitu ya. Jadi karena mereka percaya kepada Yesus. Kalau mereka tidak percaya kepada Yesus, kuasanya bekerja atau tidak? Tadi Pak Jin tadi bilang urapan. Tidak. Jadi di sini pada waktu Yesus mengembalikan mereka kepada dasar sukacita mereka yang sesungguhnya, bukan karena setan itu yang pergi itu, karena Yesus sudah tahu kalau mereka bawa kuasanya Yesus, ya mau setan putar kayak apa juga pergi. Tidak ada yang namanya, oh ini setan ini nggak mempan. Tidak, saudara. Tuhan itu Allah yang sangat berkuasa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Amin. Itu sebabnya kalau murid-murid membawa kuasa itu, mau setan yang bagaimanapun, genderuwo apa, karena di Eropa setannya lain ya. Kalau di Amerika mungkin zombie Dracula atau apa, kalau di sini Nyi Roro Kidul atau apa, tapi sama itu setan semua. Itu kuasa kegelapan semuanya. Begitu tampil kuasa Tuhan yang dibawa oleh murid-muridnya, maka setan itu kadang-kadang nggak usah diperintahkan juga, karena ada hadirat Tuhan, pergi semua. Maka Yesus bilang, nggak usah kamu bersukacita karena itu, tapi kamu harus bersukacita karena kamu percaya kepadaku. Karena kamu percaya kepadaku, kuasa itu bekerja. Yang penting yang mana? Yang penting ya keselamatan itu. Artinya Yesus juga mau mengatakan kepada mereka, kamu harus terus mengandalkan aku, kamu harus terus percaya kepadaku. Ada kisah, saya lupa juga tadi, sama seperti itu. Ada orang yang berusaha mengusir setan katanya, tapi malah babak belur ya, malah dirobek-robek bajunya, lari tunggang langgang. Yesus saya kenal, tapi kamu siapa katanya? Iya, mereka mau sok-sok berkuasa, tapi tidak pakai kuasa Yesus. Nah, saudara, kalau kita baca menarik, baca ayat selanjutnya, Yesus justru yang bersyukur, ya. Yesus yang bersukacita kepada Bapa, karena dia bilang gini, engkau menyembunyikan daripada orang-orang yang merasa pintar, merasa hebat ya, jadi sombong begitu, itu tersembunyi. Kenapa? Biasanya kalau orang pintar, orang sombong itu ya, orang yang merasa lebih pintar, ahli-ahli Taurat dan lain sebagainya, sulit untuk percaya kepada Yesus. Tapi kepada orang-orang sederhana ini, nelayan-nelayan apa, mereka begitu percaya kepada Yesus sehingga kuasanya dapat mengalir. Sebenarnya kuasa itu yang Yesus tunjukkan di dunia ini dimiliki juga oleh manusia. Karena dari kitab Kejadian dikatakan manusia diberikan kuasa. Amin, saudara. Kita diberikan kuasa, makanya pada waktu kita dipulihkan nanti kekuasaan itu kembali lagi kepada kita. Jadi siapapun yang akan datang masuk ke bumi, langit, bumi yang diciptakan, planet yang diciptakan ini, yang berkuasa itu manusia, bukan yang lain. Ya.
Setan nggak bisa datang ke setan roh ya, dia nggak bisa, tapi dia pakai badannya ular, sehingga dia bisa eksis di Taman Eden. Kalau nggak ada badan yang mau dipakai sama setan, ya dia nggak bisa apa-apa, dia hanya wujud roh aja. Tapi zaman sekarang orang mau aja dirasuk setan, mau aja dimasukin tenaga dalam lah apa, sama aja masukin kuasa setan kan sebenarnya. Tapi manusia pada dasarnya sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia adalah makhluk mulia, segambar dengan Allah katanya, ya, punya kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Sampai Tuhan sendiri mau datang ke dalam dunia harus dalam wujud manusia. Dan Yesus menunjukkan, dia yang suruh menunjukkan kepada manusia. Ini manusia ya, Taman Eden seperti inilah. Karena Tuhan di dalam kebebasannya, dia punya kuasa yang begitu luar biasa, tapi dia membatasi dirinya jadi manusia dan diam di antara kita, dan dia menunjukkan kuasa itu. Makanya kita juga orang yang beriman, orang percaya, ngusir setan pasti setannya kabur. Amin, saudara. Amin. Jangan ke kamar mandi takut, mana takut gitu ya. Nah, saya sih usul di dalam kehidupan kita harus cukup dengan firman Tuhan. Kita kan cukup makan ya. Kalaupun kita puasa, nggak puasa selama-lamanya kan, kita tetap perlu makan. Firman Tuhan juga itu harus cukup di dalam diri kita. Karena di dunia ini tadi ada yang katakannya, godaan apanya itu begitu besar. Yap. Ya. Tapi kalau kita punya cukup firman Tuhan, sama seperti Yesus dibawa ke padang gurun puasa 40 hari 40 malam, datanglah si bolis itu ya. Kemudian dicoba. Yesus jawabnya pakai apa, saudara? Firman. Pakai firman. Kita juga harus punya banyak firman. Amin. Baca Alkitab boleh pakai katam ya, baca terus, tapi dimengerti gitu. Baca, dimengerti. Supaya datang, kan iblis pintar dia putar balik dengan ayat juga, saudara. Dengan ayat juga, ya, katanya kamu anak Allah, ya memang aku anak Allah, Yesus bilang. Ya. Jadi pintar dia, kita harus cukup dengan firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan, kita harus merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Biar di atas motor yang ya, tetap ingat firman Tuhan yang kita sudah baca tadi pagi gitu, atau tadi malam kita baca firman Tuhan. Nah, saya juga usul bahwa di dalam kita share firman Tuhan, ini bagus loh kalau kita dalami ya. Misalnya 17 sampai 20 kita baca selanjutnya atau kita baca sebelumnya, itu pasti kait-mengkaitnya ada di situ. Terus nggak usah terlalu kita loncat ke mana-mana begitu ya, supaya kita bisa fokus gitu ya. Ya karena tadi disinggung baptis ya. Ya, terus begini. Ini saya cuma saya ada di dalam diskusi ini dan minta ampun. Coba kita buka sekali nanti diskusi. Terus nanti ada yang tanya begini. Terus nanti begitu di pintu surga nanti ada orang Kristen datang, malaikat bilang, kamu dari mana? Saya HKBP, saya Gemim. Oh, nggak bisa masuk. Saya yang Islam. Oh, masuk silakan. Kita akan dapat pertanyaan yang gila seperti itu, dan lebih gila lagi ada nanti yang akan bertanya masalah baptisan itu. Akan ditanya sampai kita nggak tahu lagi mau gimana jawabnya. Tapi ada banyak ya. Terus jawabnya Alkitabiah begini. Dia bilang gini. Itu orang yang disalib di sebelahnya Yesus itu, dia nggak diturun terus dibaptis dulu, tahu sudah masuk Taman Eden ya Pak, masuk Firdaus ya. Jadi lebih baik kita diskusikan itu khusus, tapi dengan open mind, terbuka. Karena masuk kepada kita punya gereja masing-masing, punya doktrinnya masing-masing, yang seharusnya tidak perlu kita pertentangkan. Amin. Karena saya juga habis kalau saya bertahan dengan doktrin saya, akan disikat habis begitu. Kalau kita diajarkan untuk menerima segala sesuatu dengan iman, mungkin seperti itulah contohnya. Jadi saudara yang dikasih, ini sesuatu yang bagus yang juga memberkati saya ya. Mari kita mengucap syukur dengan cara yang benar. Bahwa kalau kita mengucap syukur karena nama kita tercatat di surga,
Kalau Tuhan pakai kita dengan luar biasa, Pak Jun tadi ada banyak sekali pelayanan. Kalau Tuhan pakai kita dengan baik, kita bersukacita atas pemakaian Tuhan itu, tapi bersukacita karena nama kita tercatat di dalam kerajaan sorga. Yesus juga bersukacita, dibaca dia buah pelayanannya itu tidak sia-sia. Ternyata murid-muridnya percaya kepadanya, ternyata murid-muridnya membawa kuasanya, sehingga banyak iblis jatuh katanya seperti kilat. Artinya begini, saudara, datang kuasa Tuhan, iblis jatuhnya secepat kilat. Yap. Karena kuasa Tuhan. Saudara, dalam nama Yesus, aku patahkan, aku ikat, aku usir, aku ikat. Udah diusir, dipanggil lagi, diikat lagi, diusir. Satu malam-malaman murid usir. Yesus datang, begitu Yesus datang, pergi udah sekian detik, saudara. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih di dalam share firman Tuhan pada malam hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk apa yang telah kami sampaikan, untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Bapak effort, urapi terus hamba-Mu ini Tuhan, pakai dia semakin luar biasa. Demikian juga dengan kami semua, baik yang menyampaikan share maupun yang mendengarkan, semua kami diberkati oleh Tuhan. Dan semua kami akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, membawa nama Yesus, membawa kuasa Yesus untuk mengusir segala yang jahat dari dalam dunia ini, sehingga bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.